Wah, sudah ramai orang nih teman. Dadawara atau tradisi menangkap ikan ini dilakukan hanya pada momen tertentu seperti pemilihan jaro atau kepala desa. Bisa juga sehabis panen seperti sekarang ini. Ada yang menggunakan kecerik, semacam jala atau jaring. Ada juga warga yang menangkap ikan menggunakan panah seperti ini. Kalau pakai cara ini, kita harus jago menyelam. Tapi cara menangkap ikan yang paling seru adalah menggiring ikan seperti ini. Beberapa minggu sebelum acara ini, daun aren ditaruh di pinggiran sungai. Daun ini berfungsi untuk memancing ikan agar mau mencari makan dan bersarang. Ayo kawan, kita bantu menggiring. Semangat! Gotong royong di desa kami memang masih erat sekali teman. Ikan yang aku peroleh ini berjenis ikan regis. Salah satu ikan tawar yang ada di sungai ini. Kamarah mah dari ya. Kali itu we. Pang iya bong neangkeun kotok jeung bumbu-bumbu na sekalian di burian ini. Oh nyetek. Ayo dah ayo. Ya, gagal deh kami bermain. Tapi nggak masalah, bermain memang menyenangkan. Tetapi membantu orang lain tetap yang utama. Lagi pula menangkap ayam juga seru. Anggap saja seperti bermain. Nah, itu dia kotak punya Bibi Armini. Di Baduy, kami dilarang memelihara hewan berkaki 4 seperti sapi atau kambing teman. Jadi, hanya boleh pelihara ayam saja atau kami biasa sebut kotok. Ayamnya pun sengaja dibiarkan berkeliaran seperti ini. Karena terbiasa berkeliaran, ayam di sini sudah tidak takut lagi jika didekati manusia. Alhasil, ayamnya gampang sekali ditangkap. Balik dah kotak itu. Kanya ayo bompai. Pulang ya. Aduh, Adi. Aku pikir ayamnya mati beneran. Nah, ya sudah. Ayo masukkan ayamnya. Nyari kali. Kalian. Menangkap ayam sudah berhasil kami kerjakan. Sekarang lanjut ke kebun untuk mengambil lengkuas atau kami biasa menyebutnya laos. Tadi Bibi minta diambilkan laos karena mau dipakai untuk memasak. Oh iya, bumbu dapur yang satu ini cukup banyak ditanam di desaku. Cara ambilnya pun sangat mudah. Hanya digali sedikit saja, laos sudah langsung kelihatan tuh. Cabut laos beserta akar-akarnya ya teman. Tanaman yang termasuk umbi-umbian ini bisa tumbuh baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Karena tanah di desaku ini tergolong lembab dan gembur, laos bisa tumbuh dengan suburnya. Setelah 10 bulan masa tanam, laos sudah bisa dipanen. Jangan lupa bersihkan dari tanah yang menempel ya. Bersih eta tah. Jangan dibersihin boy. Itu sini bersih. Kira-kira Bibi mau masak apa ya? Perpaduan ayam dan laos. Aku jadi penasaran.
kami induk. Ulin lah. Yuk. Karena ada Teh Wartini, aku jadi bisa lanjut bermain. Jadi cukup Teh Wartini saja yang membantu Bibi masak. Setelah aku ingat-ingat, sepertinya ayam ini mau diolah jadi angen kotok, makanan khas Baduy yang mirip opor ayam. Bibi mulai menyiapkan bumbu halus, sementara Teteh Wartini memarut kelapa. Angen kotok biasanya hanya disajikan pada acara-acara khusus, teman. Kebetulan beberapa hari lalu, keluarga kami baru saja panen padi. Jadi sepertinya angen kotok ini dibuat untuk acara syukuran hasil panen. Angen kotok memang selalu hadir saat acara-acara penting di desa kami. Santan dan bumbu sudah selesai dibuat. Sekarang waktunya menumis bumbu. Tunggu sampai aroma harum menyeruak. Baru tuang santannya. Sekarang masukkan potongan ayam dan masak sampai daging ayamnya empuk. Oh iya, biar rasanya makin nikmat, tambahkan honje, tomat, dan daun salam. Lang. Ngaing haus lang. Oh, mending orang nyiar cek kalapa yuk. Ayo. Sebenarnya bukan cuma kamu aja yang haus, tapi aku juga. Di pangnyeklan kentas di. Oh, nya. Meski sudah terbiasa memanjat seperti ini, aku tetap harus berhati-hati. Pelan tapi pasti, pohon kelapa setinggi 10 meter ini pun berhasil kupanjat. Beberapa buahnya memang sudah tua, tapi ada juga yang masih muda. Cara petiknya cukup diputar seperti ini. Awas kawan-kawan, minggir dulu. Menjauh dari pohon kelapanya. Nah, semua sudah kebagian. Tinggal kita kupas satu persatu buah kelapanya. Mana lang? Nah, tiis deui amis. Rasanya luar biasa, teman. Dari tegukan pertamanya saja, rasa hausku langsung hilang. Tak perlu tambahan es ataupun gula, minum air kelapanya saja sudah cukup menghilangkan dahaga. Coba dari ya. Ayo balik ayo. Ayo. Teman, di desaku sedang ada pembangunan rumah milik Mamang. Berlokasi di tengah pegunungan Kendeng, rumah suku Baduy punya bentuk yang seragam. Kami menyebutnya Sulah Nyanda. Sudah menjadi budaya kami bergotong royong membangun rumah Sulah Nyanda. Dan ini hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja loh. Aku dan kawan-kawan pun tidak mau ketinggalan. Tak ada semen, batu bata, ataupun genteng. Rumah Baduy hanya pakai kayu, bambu, dan daun. Kayu dipakai sebagai pondasi rumah, sementara bambu dianyam untuk dinding dan lantai rumah. Oh iya, rumah suku Baduy tidak boleh memasang listrik. Ini sudah aturan adat yang mengikat dan tidak bisa diganggu-gugat. Jadi, kalau nanti sudah jadi, rumah Mamang ini bakalan gelap gulita pas malam hari. Sama seperti rumah-rumah lain yang ada di Baduy, termasuk rumahku sendiri. Hehehe. Lang, hadapna kurang ya Lang. Kurang ala deh Lang, itu Lang. Ayo. Ternyata daun untuk atapnya masih kurang. Ayo kawan-kawan, temani aku ke kebun. Jangan salah teman, kami anak Baduy sudah biasa kok keluar masuk hutan setiap hari. Nah, ini dia yang kami cari. Namanya pohon rumbia atau kami biasa menyebutnya kirai. Daun tirai yang mau dijadikan atap rumah haruslah yang tua. Ciri-cirinya daunnya berwarna hijau seperti ini.
Kalau yang berwarna kuning, berarti daunnya masih muda. Kalau dianyam, bisa cepat membusuk, teman. Oh iya, kata ayahku, untuk dijadikan atap rumah, daun kirai jauh lebih kuat dibanding jerami dan daun nipah. Daun ini juga terbukti mampu menyerap panas di siang hari. Jadi membuat hawa dalam ruangan terasa adem. Bang, yang loba. Loba ya tadi loba. Iya kami ke iya loba yo. Oh, orang geus banyak. Ayo kawan-kawan, kita bawa daun kirainya. Mamang pasti sudah menunggu. Sebelum dianyam dan dipasang di atap rumah, daun kirai harus dijemur terlebih dahulu. Semakin kering daun kirai, maka semakin awet dan bisa dipakai lama. Daun kirai yang sudah betul-betul kering akan berubah warna jadi kecoklatan seperti ini. Ah, iya daun kirainya. Oh nyala, turun bedanya lah. Oh nyala. Oh, yo. Sehabis membantu Mamang, rasanya aku ingin bermain bersama kawan-kawanku ini. Tapi siang-siang begini enaknya main apa ya? Sekarang waktunya main mobil-mobilan. Gaskan! Mobilnya aneka macam. Ada sedan, truk, elf, hingga kol buntung. Semua mainan ini hasil kreasi kami sendiri loh teman. Hanya bermodalkan bambu serta karet bekas, aku dan kawan-kawan sudah bisa membuat mobil sendiri. Ngeng, ngeng. Supaya bisa berbelok, ada bambu panjang yang ditempel di bagian belakang mobil. Di tempatku, permainan ini disebut dodokaran teman. Dari yang ini nih ngebetan bay mau mobilan di dia di jalan. Oh, maaf. Mending ya bantuan teteh ngala bongkol cau ke kebon. Oh, teh, oh. Yuk. Baru saja mau main mobil-mobilan keliling kampung, malah nggak sengaja ketemu Teteh Wartini. Dimintai tolong ambilkan batang pisang pula. Ya udah barudak, kita ke kebun dulu. Mainnya dilanjut nanti. Untung lokasi kebunnya dekat dari tempat main dodokaran tadi. Nah, ini dia pohon pisangnya. Langsung saja aku tebang batangnya. Tuar lang, eta tuar. Oh iya. Tuar lang. Kami menebang 2 pohon pisang sekaligus biar dapatnya banyak. Orang, eta tere. Oh, yo, titik. Udah rukun kenurang. Potong itu nadi, potong deh. Tuna potong deh. Nanti udah kakak bari. Di kalungan deh. Setelah batangnya rubuh, buka semua lapisan batangnya. Soalnya bagian yang Teteh maksud sebetulnya bukan batangnya, melainkan bagian umbutnya teman. Lapisan terluar batang pisang ini sangat berserat dan tidak bisa dikonsumsi. Beda sama umbut pisang yang memang bisa dimakan, sama seperti umbut rotan atau umbut kelapa. Tapi tidak semua jenis pisang umbutnya bisa disantap. Hanya jenis tertentu saja. Salah satunya seperti pisang kepok. Soalnya teksturnya lebih lembut dan seratnya juga tidak terlalu banyak. Nah, itu dia umbutnya. Berwarna putih dengan tekstur padat, kesat, juga lembut. Teh Wartini pasti mau mengolah umbut ini jadi masakan. Aing geus menang dak ya, Lang. Aing geus menang yuk. Ayo balik. Balik kurang. Ayo balik. Ayo. Biasanya di Baduy, umbut pisang diolah jadi boros jauh, alias masakan berkuah santan.
Rencananya, boros cawu ini akan disajikan bersama angin kotok pada acara syukuran nanti. Semua bumbu sudah mulai dihaluskan. Jangan lupa tambahkan honje alias kecombrang ya. Honje ini menjadi penyedap rasa alami dan menambah harum aroma masakan. Banyak masakan Baduy yang dibuat dengan tambahan honje ini, teman. Kalau bumbu dapur lainnya sama saja kok, teman. Selagi Adi mengukur kelapa, aku bantu potong umbut pisangnya. Iris tipis-tipis ya. Umbut pisang ini bergetah, teman. Jadi harus cepat diolah. Karena kalau tidak, warnanya akan berubah hitam. Selagi aku dan Adi membantu memasak boros cawu, Rian dan Syakim membuat pistol-pistolan dari bambu. Di sini kami biasa menyebutnya bebel letokan. Cara membuatnya terhitung mudah kok. Rencananya pistol bambu ini akan kami gunakan untuk perang-perangan di air. Bebel letokannya nggak perlu bagus-bagus. Yang penting bisa menyemburkan air. Nah, semua bahan sudah selesai disiapkan. Sekarang waktunya memasak. Tumis bumbu halus terlebih dahulu. Aromanya langsung harum semerbak. Lanjut tuang santan dan aduk hingga merata. Masukkan umbut pisang yang sudah aku iris tadi. Biar makin enak, tambahkan juga ikan teri. Terakhir, masukkan daun salam, garam, dan tomat sebagai pelengkap rasa. Aku yakin rasanya pasti enak, teman. Semua anggota keluarga telah berkumpul, teman. Kami sangat bersyukur hasil panen tahun ini cukup melimpah. Semoga saja tahun depan hasilnya lebih baik lagi. Amin. Nah, gak usah berlama-lama lagi. Sekarang waktunya makan. Memang ya, kalau dimasak dengan kayu bakar, makanan apapun terasa jauh lebih enak. Apalagi ada tambahan ikan teri. Semakin menambah nikmat rasa masakan. Mulutku seolah nggak mau berhenti. Ingin terus mengunyah lagi dan lagi. Tembak! Biur, biur, biur. Ini yang namanya bermain bebel tokan. Pistol-pistolan buatan Rian dan Syakim keren juga. Semburan airnya lumayan jauh. Meski namanya perang-perangan, tak ada yang menang maupun kalah dalam permainan ini. Rian, kamu pakai gaya apa? Kok menembak airnya sambil berbalik badan begitu? Bebel tokan di sungai memang salah satu permainan favorit kami. Apalagi sungai Marengo ini harusnya tidak terlalu besar, jadi terbilang aman. Tapi yang paling kusuka adalah hampir semua sungai yang mengalir di Baduy masih terjaga kebersihannya. Airnya begitu jernih. Teman yang ada di daerah Jawa Barat pasti sudah tidak asing lagi dengan kolecer. Baling-baling yang biasa disebut kolecer ini merupakan permainan yang terbuat dari kayu dengan dililit daun pisang kering. Oh iya, desa kami memiliki kebiasaan memasang kolecer ini di puncak bukit, perkebunan, hingga di sekitar kampung, teman. Tujuannya sebagai penanda datangnya angin. Semakin besar angin berhembus, maka bunyi yang dihasilkan kolecer pun semakin kencang. Oh tuh Gemang, masuk geraan, masuk kanan. Nah, kalau sudah pas seperti ini, tinggal dipasang di puncak bukit. Lihat teman hasilnya. Bagus kan? Tene ke mana? Nangka, hayo atuh bantuan. Lang, orang bantuan aja si Teteh mesti nangka. Ayo,
Beres kan, Mang? Oh, enggak, beres. Oh. Kasihan kakakku kalau harus memetik buah nangka sendiri. Ayo kawan, kita bantu. Kami pamit dulu ya Paman. Nanti kami kembali lagi untuk memasang kolecernya. Kata kakak, nangka yang dibutuhkan bukan yang matang teman, tapi yang masih muda. Tuh itu Lang. Dah, berasa. Lang, naik Lang. Hata. Tenang saja kak, urusan panjat memanjat serahkan padaku. Teman, mudah saja memilih nangka muda. Pilih saja nangka dengan kulit yang berwarna hijau muda atau kuning pucat. Ya bata. Minggir kawan. 1, 2, 3. Yeay, ambil nangkanya. Ya mau asak yang terjadi di Mam euy. Kumahanya? Nendi, benar-benar tidak sabaran kamu ini. Ayo ikat dulu nangkanya erat-erat, biar mudah dibawa pulang. Sabar ya Nendi, kakakku pasti siapkan makanan untuk kamu. Ternyata kakak dan bibi mau memasak sayur nangka dan ayam kecap. Sudah pasti aku dan kawan-kawanku siap membantunya. Ayo kak, siapkan bumbu halusnya. Setelah apinya siap, saatnya memasak deh. Tumis bumbu terlebih dulu ya. Kemudian masukkan santan. Setelah itu, semua isian dimasukkan. Aduk-aduk perlahan hingga matang. Jangan lupa gula dan garam agar lebih nikmat. Aromanya harum sekali. Kalau sudah mendidih, artinya sayur nangka sudah matang. Dan waktunya makan. Eits, tunggu dulu teman. Sayur nangka ini mau kami makan bersama dengan Paman. Nah, sekarang waktunya kami membawa bekal ini untuk Paman. Ayo kawan, semangat! Untuk memasang kolecer biasanya dilakukan oleh orang dewasa teman. Karena cukup berbahaya bagi anak-anak seusia kami. Oleh sebab itu, Paman butuh bantuan kawannya. Kang, ayo Kang, bantuan Kang. Oke, yuk. Wah, ternyata kolecer kami sudah berdiri tegak di sana. Keren sekali. Sudah terdengar belum teman? Iya, inilah suara kolecer ketika dipasang. Lihat teman, kolecer-kolecer yang ada di Gunung Gedogan ini benar-benar indah sekali. Apalagi salah satunya hasil tangan kami. Hehehe. Lang. Enggak sencan. Beres tuh di luhur. Mang, ayo atuh jangan rela. Ayo. Saatnya makan siang teman. Aku sudah tidak sabar ingin merasakan sayur nangka buatan kakak dan bibi tadi. Benar-benar nikmat masakan kakak dan bibiku. Rasa gurih, manis dan asin bersatu di setiap suapannya. Enak.
kami habiskan dulu makan siang kami ya teman. Lihat, sepertinya kami melihat manggu hitam. Oh iya teman, di daerah kami, manggis biasa disebut manggu hitam. Ayo kawan, coba lihat lagi. Siapa tahu masih banyak. Wah, sepertinya banyak manggu hitam yang sudah matang teman. Ayo kita petik. Sayang sekali kan kalau tidak diambil. Oh iya, pohon manggis ini adalah milik pamanku. Beliau sudah mengizinkan kami untuk memetik kapan saja saat kami membutuhkan. Ayo kawan, masukkan ke kaneron. Wah, banyak sekali manggu hitam yang berserakan. Warnanya menggoda sekali teman. Ayo kawan, petik buahnya dan kumpulkan. Sepertinya sudah cukup. Ayo, kita icip dulu manggu hitamnya. Dari warnanya saja terlihat sangat menggiurkan. Pelan-pelan Nendi makannya. Untung saja kami melihat manggu hitam ini berjatuhan. Jadi kami bisa menikmatinya. Itulah manfaatnya kalau jalan sambil lihat ke bawah. Siapa tahu dapat rezeki. Waduh, sepertinya Nendi sakit gigi karena terlalu banyak makan manggis. Sabar Nen, ya terneangan obatnya ya. Ulang, sabar Nen. Ulang, neangan ya heula obatnya. Kebetulan tak jauh dari sini ada tanaman yang bisa meredakan sakit gigi kamu Nendi. Tahan dulu ya sakitnya. Teman, di desa kami cengkeh sejak lama digunakan sebagai obat alami untuk meredakan sakit gigi. Oleh sebab itu, aku dan kawan-kawanku akan menuju ke kebun cengkeh. Nah, pas sekali kami mendapatkan buah randu. Randu ini bisa dipakai sebagai pengganti kapas untuk pembungkus cengkeh nanti. Kasihan Nendi, pasti sudah tidak tahan menahan rasa sakitnya. Ya sabar Nen, urang neangan obatnya heula ya. Nendi. Si Bolang, di mana lang? Di mana? Buahan lang. Atuh kamari kene lang, ieu dipanen nunggu kamari haju kunaon tah? Iya neangan obat Nendi nyeriin. Wah, kami terlambat teman. Paman baru panen cengkeh kemarin. Tapi semoga masih ada ya. 1 atau 2 buah pun sudah cukup untuk mengobati gigi kawanku. Kasihan Nendi. Sebaiknya kita menyebar saja ya, agar lekas mendapat cengkehnya. Julian, kamu di sini saja jagain Nendi. Di mana ya buah cengkehnya? Nah, itu dia cengkehnya. Akhirnya ketemu juga. Demi kawanku, akan aku panjat pohon ini. Syukurlah, buah cengkeh sekarang sudah di tangan. Tapi untuk mengobati Nendi, sebaiknya kami cari tempat yang lebih nyaman. Sepertinya saung milik paman di sebelah sana bisa kami manfaatkan. Ayo kawan, tumbuk cengkehnya hingga halus ya. Lang nyeri lang. Sabar Nen, sabar. Tahan dulu ya Nendi.
Menghaluskan cengkeh juga membutuhkan waktu. Yang pasti, kami akan berusaha yang terbaik untuk kesembuhanmu. Mana ida ngadangan buah mangoidong na loba teuing. Madagna buah ngaranna ge amis tuh. Atuh ge tong loba teuing deui tatukan mah nyeri huntu be ayeuna. Ingat ya kawan, makanlah secukupnya, jangan berlebihan. Jadi seperti ini kan akibatnya. Gas, tong disalahkeun da ieu keur nyerieun mending urang keur nyen obatna karunya si Nendi. Jadi kapasna geus can. Oh iya. Enak ada. Tinggal oleskan cengkeh ke kapas dan siap menjadi obat. Ayo Nendi, buka mulut lebar-lebar. Teman, cengkeh ini menjadi obat sakit gigi karena memiliki sifat pereda nyeri. Selain itu, cengkeh juga memiliki sifat antiseptik yang dapat membantu mengurangi resiko infeksi di sekitar gigi dan gusi loh. Gimana Nendi? Sudah baikan belum? Tunggu saja, pasti akan sembuh kok.